Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, baik with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumput. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks banget buat kamu yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tonton video kita sampai habis. Enjoy! Well, kriminal episode malam ini, gue akan membahas sebuah kasus yang cukup fenomenal dan cukup famous pada masanya, bahkan sangat menghebohkan publik juga media massa. Kasus ini dihebohkan oleh seorang pria atau seorang laki-laki yang dimana berasal dari Jombang, Jawa Timur. Nah, coba kira-kira teman udah bisa tebak belum? Siapakah pria fenomenal tersebut? Ya, nggak info sih. Berdasarkan face-nya sih, lumayan lah buat dibawa kondangan. Dah, daripada makin lama, dan kalian juga pasti udah penasaran, langsung aja. Seperti biasa. Sebelum kronologinya, kita akan kupas dulu nih. Kita akan bahas dulu sedikit biografi tentang laki-laki asal Jombang tersebut. Here we go! Ferry Idam Henyansyah, atau yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang, lahir pada 1 Februari 1978 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rian adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Rian ini memiliki kakak yang bernama Mulyo Wasis, berusia 44 tahun, dan Mulyo ini adalah kakak tirinya Rian, yang dimana dia ini beda bapak tapi satu ibu. Ayah Rian yang bernama Ahmad Maskur adalah seorang pensiunan satpam dari sebuah pabrik gula. Sedangkan ibunya yang bernama Kasiatun lebih suka tinggal di rumah kakak tirinya Rian yang bernama Mulyo Wasis. Dan perilaku Rian ini sudah mulai terlihat berbeda ketika dia mulai duduk di bangku SMP, guys. Salah satu perubahannya yaitu adalah gaya bicaranya yang mulai berubah gemulai seperti seorang wanita. Rian ini lebih suka bergaul dengan anak-anak perempuan, guys, daripada sama anak laki-laki. Dia juga ikut ekstrakurikuler menari dan mulai gemar berdandan. Walaupun dia sering diejek oleh teman-teman zaman sekolahnya, tapi Rian ini nggak pernah sama sekali menggubris, bahkan dia ini tetap bisa menjadi salah satu peringkat pertama di SMP-nya. Perubahan drastis lainnya adalah sikap Rian yang diakui oleh teman-temannya ketika mereka pulang dari tamasya dari pantai Parangtritis. Saat tamasya, Rian ini menemukan sepasang boneka, guys, yang dimana boneka ini tuh diperlihatkan ke kakak tirinya. Boneka yang perempuan disimpan oleh Rian, sedangkan boneka yang laki-laki disimpan oleh temannya. Seusai menyimpan boneka tersebut, perubahan dalam diri Rian ini semakin terlihat. Saat itu, dia ini bersikap semakin mirip dengan seorang perempuan dan dia juga mengalami stres, guys. Sampai-sampai dia ini harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Sampai-sampai nih guys, dia mendapatkan perawatan dari seorang kiai. Yang dimana kiai tersebut ini meminta Rian untuk mengembalikan boneka tersebut ke tempat asalnya, yaitu di Parangtritis. Tapi setelah boneka itu kembali ke Parangtritis, Rian ini menjadi marah dan terus ngamuk gak jelas, guys. Bahkan nih guys, ketika dia pulang dari rumah sakit, dia pernah suatu hari nih ngejar ibunya sambil megang senjata tajam dan mengancam mau menghabisi nyawa ibunya. Sang ibu juga sempat ngaku nih guys, kalau dia ini sering dilempar gelas sama Rian ketika Rian lagi marah. Dan saat Rian lagi marah, dia ini juga sering banget nih gores-goresin garpu ke dinding. Dan di luar rumah, kalian tahu guys, Rian ini tuh dikenal sebagai anak yang cukup cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Setelah lulus dari SMP, Rian ini sempat menjadi siswa di sekolah favorit, yaitu di SMA Negeri 1 Jombang. Tapi di sana, sifat dan sikap dia ini makin labil guys. Dia ini cuma bertahan 1 bulan aja, lalu pindah ke SMA Kabuh, dan bertahan 1 semester. Setelah itu dia pindah lagi ke SMA Negeri 3 Jombang. Di SMA Negeri 3 Jombang, Rian ini juga cuma bertahan 1 bulan guys. Setelah itu dia pindahlah ke Jakarta. Dan di ibu kota, Rian ini berpindah-pindah tempat tinggal guys. Dia ini diketahui pernah tinggal di beberapa kamar kos, bahkan di kamar apartemen dengan harga sewa yang cukup tinggi. Itu dia guys, sedikit biografi tentang Abang Rian Jombang.
Sekarang langsung aja kita moving on ke kronologi kejahatannya. Here we go. Saat dewasa, ada yang mengatakan kalau Rian ini sempat berkuliah di sebuah kampus dan mengambil jurusan kedokteran, guys. Tapi sayangnya, Rian ini tidak dapat meneruskan perkuliahannya karena masalah ekonomi. Akhirnya, Rian ini mencoba untuk menjadi guru agama untuk anak-anak di kampungnya. Mulia banget ya, Abang. Anak-anak didik Rian, semuanya ini sangat menyukai Rian. Karena dia ini merupakan seorang guru yang baik hati dan sangat sabar dalam mengajari anak-anaknya ini membaca Al-Quran. Dan ternyata, satu hal lagi yang harus kalian tahu guys. Disinilah awal mula Rian menghabisi nyawa seseorang. Simak baik-baik. Singkat cerita, setelah beberapa tahun Rian menjadi guru ngaji guys. Dia ini ada rasa suka nih sama seorang guru lainnya yang sama-sama mengajar di tempat yang sama dengan Rian. Guru tersebut bernama Irsyad. Irsyad saat itu memang sangat bersikap baik dan terbuka terhadap Rian. Ya gimana ya, sewajarnya sebagai teman. Saat itu Rian ini selalu menceritakan tentang masalah kehidupannya kepada Irsyad. Yang dimana sebagai teman yang baik, Irsyad pasti akan selalu mendengarkan keluh kesah dari si Rian. Sejak saat itu nih, timbullah benih-benih cinta dan kesalahpahaman sama si Rian. Singkat cerita, tiba-tiba suatu hari Rian ini nih marah guys sama si Irsyad. Kalian tahu kenapa? Coba tebak. Gak usah tebak-tebakan, langsung aja. Kalian tahu kenapa? Jadi guys, Rian ini tuh marah karena dia dapat kabar kalau Irsyad ini mau menikah dengan seorang wanita. Dan saat itu juga Rian dan Irsyad ini sempat bertengkar hebat. Lalu Rian ini mengungkapkanlah nih langsung kalau dirinya jatuh hati, jatuh cinta, suka, naksir sama si Irsyad. Dengan ekspresi dan nada yang kaget, terkejut, Irsyad ini dengan lantangnya langsunglah menolak Rian untuk menjadi kekasihnya. Karena Irsyad ini hanya menganggap Rian ini sebagai teman sesama mengajarnya. Dan gak mungkin Irsyad ini menyukai sesama jenis atau seorang pria. Saat cintanya ditolak sama Irsyad, Rian ini langsunglah berhenti dan tidak lagi mengajar ngaji. Dan gak ada tuh yang tahu sama sekali kemana Rian ini pergi dan menghilang. Dan ternyata sejak saat itu Rian mulai menghabisi seseorang hanya untuk melampiaskan kemarahan dan rasa sakit hatinya karena cintanya ditolak oleh Irsyad. Korban pertama Rian adalah seorang pria bernama Guru Setio Pramono alias Guntur berusia 27 tahun yang dia habisi pada bulan Juli 2007. Di rumah orang tuanya Rian yang berada di Jombang, saat itu kepala Gunturnya sama Rian dipukul dengan benda keras hingga tewas guys. Dan tubuh Guntur langsung digulung dengan sebuah kasur dan sama Rian langsung dibakar. Dan setelah itu ternyata Rian ini belum puas. Dia ini mencoba mencari mangsa lainnya dan mendapati seorang pria nih yang bernama M. Aksoni. M. Aksoni ini diketahui saat itu datang ke rumah Rian dengan menggunakan motor Thunder dengan nomor polisi W5454GR. Gak lama setelah tiba guys, Aksoni ini langsunglah dihabisi di sisi kanan luar rumahnya Rian dan Rian melumpuhkan Aksoni dengan memukulnya di bagian kepala. Selain memukul di bagian kepala, Rian juga memukul Aksoni di bagian tengkuknya dengan menggunakan sebuah linggis. Dan gak hanya sampai di situ, kemudian Rian ini memungut batu dan kembali memukul Aksoni di bagian yang sama. Setelah Aksoni sudah tidak berdaya, dia ini langsung diseret ke belakang dapur yang dimana berbatasan dengan tembok rumah bagian belakang dan langsung dikubur begitu aja sama si Rian. Dan ternyata si Rian ini belum puas juga guys. Pada saat itu Rian ini terus mencari korban untuk dia habisi dan kebanyakan korbannya itu dia habisi dengan cara kepala mereka dipukul terlebih dahulu dengan benda keras.
sampai korbannya itu tidak sadarkan diri dan kemudian tubuh korbannya langsung dikubur di belakang rumahnya dia. Singkat cerita, pada Maret 2008, Rian ini merantau ke Jakarta, guys. Dan ternyata di sana dia ini bekerja sebagai seorang model. Mau modelan begini jadi model, guys. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Di Jakarta, dia ini merasa lebih diterima dan dia ini banyak sekali bertemu dengan kelompok sejenisnya nih dari berbagai kalangan. Ada yang dari kelas menengah ke atas, bahkan juga ada yang dari kelas atas ke atas lagi, guys, alias kaya raya gitu. Di situ juga lah nih, akhirnya dia bertemu dengan temannya, teman spesialnya yang bernama Noval Andreas. Hubungannya dengan Noval inilah yang menjadi titik awal terbongkarnya apa yang sudah dilakukan Rian selama ini. Jadi, suatu hari nih guys, seorang manajer perusahaan yang bernama Heri Santoso berusia 40 tahun mainlah nih ke apartemennya si Rian di daerah Depok, Jawa Barat. Ternyata kamu itu haram. Bener kan? Bener tapi. Ternyata nih guys, Heri ini adalah gebetannya si Rian. Ya, catat gebetan. Nah, pas Heri ini masuk ke dalam kamarnya Rian, dia ini nggak sengaja ngeliat ada sebuah foto yang ternyata foto itu adalah fotonya Noval Andreas, yang dimana notabene Noval Andreas ini adalah kekasihnya, pacarnya Rian Jombang. Entah kesambet apa, Heri Santoso ini justru malah tertarik sama si Noval. Dan dia mulai merayu si Rian untuk minta dikenalin secara langsung sama Noval Andreas. Dan ternyata Rian ini nggak tertarik nih, nggak kena sama sekali sama rayuannya Heri. Justru di sini dia malah ngerasa risih dan aneh. Dan di saat itulah guys, mulai terjadi cekcok hebat antara Rian dan Heri Santoso. Awalnya mereka ini cuma adu mulut, adu bacot. Tapi lama-kelamaan karena sama-sama emosi, akhirnya mereka ini baku hantam guys. Baku hantam. Hantam baku. Gitu. Enggak dong, ini lain dong, gini harusnya. Lanjut. Dan karena mungkin udah nggak tahu kali ya harus kayak gimana lagi, si Rian ini akhirnya lari ke dapur dan langsung ngambil pisau dapur. Dan ternyata Rian mengarahkan pisau tersebut persis ke ulu hatinya Heri Santoso. Yang dimana Heri pun langsung ambruk ke lantai dan dia merintih kesakitan. Dalam kondisi yang udah nggak berdaya, badannya si Heri ini malah diseret sama Rian ke kamar mandi. Dan di situ badannya ini langsung ditaruh di kamar mandi. Terus kepalanya Heri ini langsung dihajar pakai tongkat besi guys. Dan seketika Heri pun langsung meninggal dunia. Dan saat itu juga nih, Rian langsung panik. Dia nggak bisa berpikir jernih. Dan dia nyari cara, gimana caranya buat ngilangin jejak dari apa yang udah dia lakuin. Dia mikir keras tuh. Hingga akhirnya dia ketemulah nih sebuah solusi. Yang dimana solusinya adalah dia bakal memotong tubuh Heri menjadi 7 bagian. Dan semuanya itu dia gunakan hanya dengan menggunakan pisau dapur. Coba kalian bayangin seberapa tajamnya itu pisau dapur, bisa ngiris. Itu tebel loh, nggak kayak ayam loh. Awal-awal dia mulai nih memotong bagian kakinya Heri. Lalu kemudian dia memotong tangannya Heri. Dan lanjut ke alat vitalnya Heri. Dan yang terakhir dia memotong bagian leher. Terus potongan tubuh ini tuh dimasukin ke sebuah tas guys. Dan setelah semuanya selesai, Rian ini langsung turun ke bawah untuk mencari taksi. Pada saat dia udah dapet taksi, dia ini langsung lah tuh minta dianterin sama supir taksinya ke daerah Ragunan. Karena di Ragunan, tepatnya di Jalan Kebagusan Raya, ada sebuah lahan kosong guys pada saat itu. Pas udah sampai di tujuan, Rian langsung ngebuang tasnya begitu aja. Setelah melakukan aksi kejinya itu guys, Rian ini balik lagi lah ke apartemennya dan gak lama pacarnya,
si Noval Andreas ini datang ke apartemennya Rian. Nah, pas Noval nyampe nih di apartemennya Rian, Rian ini nggak pakai banyak ngomong, langsung dia ngaku nih kalau dia ini abis ngehabisin seseorang. Bukannya si Noval malah kaget atau marah atau mau ngaduin dia ke pihak berwajib ya kan. Tapi Noval ini malah ikut-ikutan foya-foya sama uangnya si Harry yang udah diambil sama Rian. Dan ternyata Rian ini juga ngambil uangnya Harry yang ada di ATM guys. Dan saat itu muka Rian ini terekam oleh CCTV dan hal inilah yang akhirnya memudahkan polisi dalam menemukan siapa pelakunya. Terkuaknya kejahatan Rian ini dimulai dari ditemukannya 7 potongan tubuh manusia yang berada di dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi 12 Juli 2008. Kemudian polisi ini langsung membawa 2 buah tas tersebut yang dimana udah berisikan korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat. Identitasnya terungkap guys. Dia ini adalah Harry Santoso berusia 40 tahun yang dimana seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta yang sudah menghilang selama 2 hari. Pada Selasa 15 Juli 2008, polisi ini langsung menangkap Ferry Idam Henyansyah alias Rian. Dia ini ditangkap setelah menggunakan uang sebesar 3.040.000 dari kartu kredit dan ATM milik Harry Santoso untuk berfoya-foya dengan kekasih sesama jenisnya yang bernama Noval Andreas. Saat itu guys, Rian ini ditangkap di kosannya yang berada di Pesona Kayangan, daerah Depok, dan polisi juga menangkap kekasihnya Rian yang bernama Noval bersama dengannya. Penyidik ini kemudian menggiring Rian dan Noval ke Polda Metro Jaya pada hari itu juga untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut, penyidik ini menghubungkan kasus ini dengan hilangnya Ariel Somba Sitanggang alias Ariel. Dan ternyata Rian ini pun mengaku telah memakamkan jenazah Ariel di dekat rumah orang tuanya di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Senin 21 Juli 2008, polisi menggiring Rian untuk menunjukkan lokasi penguburan Ariel. Yang dimana saat itu polisi menemukan 4 jasad dalam 2 lubang, yang salah satunya diyakini sebagai jasadnya Ariel. 1 lubang berisi 3 jenazah. 1 korban berjenis kelamin wanita, yang dimana jenazah perempuan ini ditemukan bersamaan dalam 1 liang lahat bersama dengan 2 jenazah laki-laki lainnya di belakang pintu dapur rumah keluarganya Rian. Lubang yang lain berisi 1 jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh seorang petugas di dalam sebuah liang di bawah pohon bambu yang berjarak sekitar 5 meter dari liang yang pertama. Rian ini mengaku hanya sendiri melakukan semua kejahatan dan dilakukannya persis di belakang rumahnya di Jalan Melati, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rentang kejadian itu dia lakukan dari tahun 2007 dan hingga akhirnya terungkap ada 11 korban jiwa. Motif cemburu terungkap dalam kasus Harry. Dan Rian juga ngaku nih guys, dia ini telah melakukan kejahatan itu sejak 2007 hingga akhirnya terungkap nih, ada 11 korban jiwa. Antara lain, Vincent Yudi Priyono berusia 31 tahun, Ariel Somba berusia 34 tahun, Grendi, Guru Setio Pramono alias Guntur berusia 27 tahun, Agustinus Fitri Setiawan berusia 28 tahun, Nanik Hidayati berusia 31 tahun, Sylvia Ramadhani Putri berusia 3 tahun, Muhammad Aksoni berusia 29 tahun, Zainal Abidin berusia 21 tahun, Harry Santoso berusia 40 tahun, dan terakhir belum diketahui identitasnya. Hingga akhirnya kasus terus berlangsung dan berakhir dengan Rian diseret ke Pengadilan Negeri Depok pada 6 April 2009. Dia divonis hukuman mati pada pengadilan tingkat pertama.
Rian kemudian mengajukan upaya hukum untuk menolak vonis tersebut. Namun, melalui banding kasasi hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, Rian tetap dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Itu dia guys, kriminal episode malam ini. Gimana? Kalian pasti tahu kan Abang Rian Jombang? Anak-anak 2000-an mah pasti tahu, orang heboh banget. Dan siapa di sini yang baru ngeh kalau nama dia dibilang Rian Jombang tuh ternyata memang dia melakukan kejahatan itu di Jombang, Jawa Timur. Kalau gue malah mikirnya kan ada tuh di daerah Bintaro tuh. Daerah Bintaro deket Pondok Betung tuh kan ada nama daerah namanya Jombang. Gue punya temen daerah situ. Gue kira dia ngelakuin kejahatan itu di situ. Makanya dinamainnya Rian Jombang. Tapi ternyata enggak guys. Dan gue baru tahu sekarang. Sopurmi, berapa tahun gue baru tahu. Oke, itu dia guys kriminal episode malam ini. Semoga kalian menyimak dengan baik, enjoy. Dan gimana menurut kalian? Apa sebenarnya yang terjadi sama ininya si Rian? Kenapa dengan kecerdasan yang dia miliki, prestasi yang dia punya, background dia sebagai guru mengaji, ya kan, terus pernah jadi model juga, apalagi tuh, ya pokoknya sebenarnya banyak sisi positif dari dia, tapi kenapa dia melakukan hal di luar Nurul seperti itu? Boleh komen di bawah. Oke, sahabat Rumput, terima kasih sudah selalu stay tune dan support Rumput sampai saat ini. Buat kalian yang baru gabung, welcome. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan seluruh video baru dari kita. Dan jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar dan tentunya share ke seluruh sosial media yang kamu punya. See you on next criminal episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.